Alright people, welcome back di my channel Pahayang Ribut. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian baik-baik saja. Hari ini kita bertepatan dengan ulang tahun negara Republik Indonesia, yaitu negara kita, yaitu yang ke-78 tahun. Teman-teman pasti ikut lomba-lomba memeriahkannya ya. Dimana pada saat itu Presiden pertama kita Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan. Dan pada saat itu kemerdekaan Indonesia terjadi puncaknya pada saat negara Jepang dibom ya. Jadi itu di wilayah Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945. Yang dimana memaksa untuk tentara-tentara Jepang untuk pulang ke negaranya, dan saat itulah para pejuang-pejuang kita ini, Bung Karno berusaha untuk memerdekakan negara Republik Indonesia. Dan pada saat itu Bung Karno membacakan teks proklamasi itu dalam keadaan sakit ya teman-teman. Dia itu tidak tidur selama 4 hari. Namun kini seorang proklamator yang handal pada saat ini sudah tidak ada ya teman-teman, sudah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 1970. Bung Karno menghembuskan napas terakhirnya dan dia dikuburkan di Blitar, dimakamkan di sebelah dari ibunya. Enggak teman-teman, sebelum menjelang akhir hidupnya sang proklamator memiliki kisah-kisah memilukan menjelang dari akhir hidupnya. Oke, kali ini saya akan menceritakan beberapa kisah-kisah menyedihkan yang dialami oleh Pak Presiden Soekarno pertama kita pada saat itu. Jadi Bung Karno ini wafat setelah dia mengalami hari-hari yang sulit, yaitu sebagai tahanan politik. Kenapa Bung Karno ini menjadi tahanan politik? Yaitu karena jadi ada sangkut pautnya pada tanggal 30 September 1965 ada salah satu patra. Jadi Bapak Soekarno ini seperti melindungi partai tersebut ya teman-teman. Peristiwa itu terjadi di Lubang Buaya dan menewaskan beberapa petinggi atau jenderal ya. Pada kasus itulah dianggap pada saat itulah Soekarno menjadi dilengsarkan dan dianggap sebagai pengkhianat bangsa ya teman-teman. Apa-apa saja kejadian yang pada saat itu ketika Bung Karno ini menjadi tahanan politik? Ayo kita lihat teman-teman, mari. Pada tahun 1967 Bung Karno ini diusir dari Istana Negara ya teman-teman. Dan pada saat dia keluar dari Istana Negara itu teman-teman, Bung Karno ini tidak sempat mengemas barang-barangnya ya teman-teman. Jadi langsung diusir begitu saja. Dan salah satu barang yang berhasil dia bawa yaitu bendera pusaka Indonesia. Dan pada saat itu prajurit yang saat itu yang wajahnya tidak senang itu langsung menyuruh Bung Karno itu keluar dari Istana Negara. Akhirnya Bung Karno ini pergi ke rumah istrinya yaitu Ibu Fatmawati ya teman-teman. Dan pada saat di rumahnya itu ada beberapa tentara untuk membawa Bung Karno ini ke Bogor, karena ada beberapa pejabat yang ada di Jakarta pada waktu itu merasa masih tidak nyaman ya teman-teman, karena ada Bung Karno masih di Jakarta. Pada saat di Bogor teman-teman, Bung Karno ini sering keluar ya melihat warga-warga masyarakat Indonesia ya. Namun pada suatu ketika dia melihat ada orang yang berjualan rebutan. Dan pada saat itu dia bersama asistennya yaitu Ibu Putu Sugiyarti, dan dia memerintahkan Ibu Putu Sugiyarti ini untuk membeli rambutan tersebut. Dan ternyata pada saat Ibu Putu ini meminta uang kepada Soekarno, dan Soekarno menjawab itu tidak ada uang pada saat itu. Jadi dia tidak jadi membeli rambutan tersebut ya. Sangat-sangat halus sekali untuk membeli rambutan saja itu tidak ada uang ya teman-teman, sangat menyedihkan. Ini cerita ini ada di buku ya dari Ibu Putu Sugiyarti, ada dituliskan di bukunya. Dan beberapa lagi kejadian memilikan, yaitu kondisi Bung Karno ini semakin menyedihkan ya, semakin sakit ya, sakitnya lebih parah.
Dan pada saat itu salah satu anaknya yaitu Ibu Rahmawati untuk membujuk bapaknya memberikan surat kepada Presiden Soeharto pada saat itu agar bapaknya ini bisa dirawat di Jakarta agar mendapat perawatan yang lebih ya di kota Jakarta. Pak Harto memerintahkan anak buahnya untuk membawa Pak Bung Karno ini ke Jakarta, yaitu tepatnya di Wisma Yoso. Namun apa yang terjadi bukan perlakuan khusus, namun ini perlakuan yang sangat tidak lazim ya teman-teman untuk presiden kita pertama yaitu Bung Karno. Dimana katanya Bung Karno ini dibentak, dimarahi, dan bilik kamarnya itu sangat tidak layak teman-teman. Jadi Bung Karno ini memiliki kamar yang sempit, bau jorok teman-teman. Dan juga dokter yang melayani Bapak Karno ini tidak melayani dengan baik. Bahkan dia tidak menyediakan obat yang untuk meredakan nyeri yang pada Soekarno ini ya teman-teman. Hanya dia diberikan vitamin saja. Namun pada saat itu teman-teman banyak juga ya warga-warga masyarakat ya ingin menyelamatkan Bung Karno dari wisma tersebut. Nah, jadi dibentuklah beberapa pasukan khusus untuk menyelamatkan Bung Karno. Dan pada saat tiba di wisma tersebut dan pada sampai di kamar tersebut, Bung Karno menolak untuk dibawa pergi karena beliau sangat khawatir ya hal-hal seperti ini bisa memancing perang saudara. Jadi Bung Karno ini memiliki penyakit ginjal yang sangat akut ya pada tahun 1965 dan ini pernah juga dia dirawat di Australia ya teman-teman, di Aussie itu antara tahun 1961. Dan dokter pada saat itu menyarankan untuk ginjal ini diangkat ya teman-teman. Namun anehnya juga Bung Karno ini menolak karena dia ingin mengobati secara tradisional. Dan beliau ini pada saat itu juga mengalami depresi, di mana pada saat itu orang-orang yang beberapa tentara ingin mengintegrasi dirinya. Penjagaan itu diperketat di wisma tersebut, ya, sehingga membuat Bung Karno ini semakin depresi ya teman-teman. Sangat kasihan sekali beliau ini. Dan ada juga beberapa petugas mengatakan bahwa beliau ini sering meracau atau ngomong-ngomong sendiri seperti orang yang kehilangan akal sehatnya seperti itu. Sebelum beliau wafat, yaitu 2 hari sebelumnya, beliau ini dijenguk yaitu teman karibnya yaitu Bung Hatta. Saat itu di rumah sakit pusat Angkatan Darat. Dan pada saat itu Bung Hatta ini sangat menangis, sangat sedih. Dan Bung Karno merasa sangat terharu ya ketika dikunjungi oleh sahabat karibnya ini. Pada saat itu mereka dua sangat-sangat sedih dan mereka dua akhirnya menangis ya teman-teman. Bung Hatta pada saat itu terkejut bahwa melihat kondisi beliau saat ini karena beliau pada saat itu sangat tidak berdaya. Sedikit informasi mengenai kesehatan Bung Karno yang ada di dalam wisma tersebut. Dan pada sampai wafatnya pun ini dijaga ketat, dan pada saat itu pada akhirnya sampai tiba saatnya dokter yang menjaga dari merawat Soekarno ini berkata bahwa beliau sudah meninggal. Itu Bung Karno pernah meminta ya pada saat dia meninggal dia ingin dimakamkan di bawah batu tulis. Namun pada saat itu sesuai undang-undang peraturan bahwa jenazah beliau akan dimakamkan di Blitar ya. Pada tanggal 21 Juni 1970 akhirnya Soekarno dimakamkan di sebelah makam ibunya. Dan 7 hari setelahnya Soekarno ini ditetapkan sebagai masa bergabung. Jadi seperti itulah teman-teman ya. Jadi ini sesuatu yang sangat mengharukan sekali, seorang proklamator yang berjasa kepada kita sebagai pemimpin Indonesia sangat menyesalkan sekali ya teman-teman. Jadi itu ceritanya. Jadi sosok beliau ini sangat bijaksana, penuh keberanian dan juga intelektual ya teman-teman.
Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin sekian video kali ini tentang cerita mengharukan dari Bung Karno, presiden pertama kita. Jadi kita juga diharapkan untuk bisa memajukan bangsa negara ini. Oke, saya Tim Payah Krimu. Terima kasih. See you in the next video.